Hello guys, apa kabs? Welcome back di channel Borep and Family, guys. Eh, Kali ini gue seneng banget bisa balik lagi di channel YouTube gue, bikin video lagi. Udah lama banget sejak pandemi ini nggak upload video karena beberapa hal, dan nunggu momentum di hari ini sih sengaja. Eh, Pertama, gue mau ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin buat semua teman-teman, eh, kerabat, keluarga, dan semua yang mengenal saya atau tidak mengenal. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua diberikan kesehatan hingga esok merayakan Idul Fitri. Amin. Nah, teman-teman, kita apa ya? Mungkin di sini gue pengen berbagi cerita aja sama pengen apa ya, mengulas kilas balik Ramadan kali ini tuh gimana sih, ya kan? Nah, eh, yang pertama sih alhamdulillah kita bisa ngelewatin Ramadan ini dengan, dari gue pribadi sih nggak ada bedanya dengan bulan kemarin ya, dari segi khusyuk kita melewati ataupun menjalani bulan suci Ramadan, kayak berpuasa, terus sholat 5 waktu itu udah pasti, ya intinya menambah ibadah kita lah ya. Terus membayar zakat udah jelas kewajiban kita. Nah, cuman dari di luar faktor itu mungkin ada beberapa hal yang men- eh, sangat berbeda lah dibanding tahun-tahun sebelumnya, ya kan? Yang dimana kalau tahun sebelumnya itu banyak banget aktivitas di bulan Ramadan, kita di luar rumah, bahkan gua sendiri pun bisa jadi aktivitas buka puasa dan yang lainnya itu lebih banyak di luar rumah dibanding di rumah gitu. Karena apa? Karena itu kerja, ya kan, terus kewajiban kerja lah, terus dan yang lainnya. Nah, sehingga sampai rumah bisa setengah malam segala macam. Nah, itu terus di tahun kemarin juga ada beberapa eh, agenda kayak buka bersama dengan teman-teman SMP, SMA, teman kantor, teman main, ya semuanya lah. Pokoknya teman-teman juga ngerasain itu kan, pergi ke suatu tempat yang terkenal, terus ngebuburit, ya kan. Yang jelas juga pada nongkrong ke mall, buka puasa bersama, paling sering kalau nggak di McD, di KFC. Itu udah jelas bukber pasti di kedua itu yang tahun kemarin, ya kan. Ramadan tahun 2019 kita lewatin itu semua. eh, Banyak cerita, intinya banyak cerita, ya kan, banyak yang kita kenang lah di tahun kemarin, banyak yang kita kenang di hari ini atau di tahun ini, ya kan. Oh, ini seru nih tahun kemarin ini, di luar konteks keusuhan kita melewati bulan suci Ramadan ya. Nah, eh, ya sedih sih ngelewatinnya. eh Sedih, terus mungkin kita juga pengen berbagi cerita, ngobrol segala macam, tapi nggak secara tatap muka, ya kan. Tetap kurang kurang gimana gitu, nggak bertemu secara langsung lah, ya kan. Nah, tapi di itu beberapa hal yang membedakan Ramadan tahun ini dengan tahun kemarin. Nah, itu yang membedakan Ramadan tahun ini dengan tahun kemarin, dari di luar konteks yang tadi gue bilang. Eh, dan yang paling sangat-sangat menyedihkan lagi adalah di tahun ini dengan tahun kemarin adalah kita tidak melakukan tradisi lebaran, yaitu adalah mudik. Nah ya guys,
beberapa hal yang tadi gue sebutin. Salah satunya adalah yang berbeda di tahun ini dengan tahun kemarin itu yang jelas tahun ini kita nggak mudik ya. Hampir semua keluarga yang ada di Jakarta, Mang Ocen, terus adiknya nyokap Mang Ocen, kakaknya nyokap Waiin, Mang Ocen ada di Jakarta Pusat, terus Waiin ada di Bandung, dan gua ada di Bekasi Barat. Nah, kita sepakat untuk tidak mudik, mengikuti peraturan pemerintah agar kita bisa mempersempit penyebaran COVID-19 ini. Jadi mudiknya dipending dulu lah sampai keadaan bisa stabil, bisa normal lagi, dan tetap kita melakukan silaturahmi melalui melalui digital yang sekarang udah canggih lah ya. Kita bisa video call langsung berempat, berdelapan, bahkan WhatsApp udah berdelapan, terus ada aplikasi Zoom juga, kita bisa banyak di situ sama teman-teman silaturahmi yang lainnya. Mungkin teman-teman juga melakukan hal sama dengan keluarganya. Itu sangat berasa sih bedanya. Yang terutama kasihan yang di kampung kan, karena mereka jadi sepi lah, karena kan biasanya kita ke sana tiba-tiba nggak gitu terasa, dan sedih sih, sedih banget. Tapi kita jangan terlena, karena justru akan lebih sedih ketika kita memaksakan untuk pulang dan risikonya sangat tinggi. Jadi buat teman-teman semua, saya juga menghimbau untuk tetap mengikuti aturan pemerintah untuk tidak mudik. Namun untuk ada kebutuhan lebaran sebenarnya, yaitu kalau menurut gua nggak jadi masalah sih kita mau keluar belanja. Yang penting kita mengikuti protokol kesehatan untuk COVID-19 seperti pakai masker, terus physical distancing, seperti menjaga jarak, terus kalau bisa datang lebih awal, kayak menghindari jam-jam sibuk lah ya, kayak misalkan contoh gua nih di Bekasi, perkiraan nih, wah jam 3, jam 4 nih rawannya macet, orang berkumpul di jam-jam segitu. Nah, kita coba lebih pagi gitu, seperti kayak jam 1 siang, jam 12 siang, buat datang ke tempat-tempat yang emang kayak buat kebutuhan besok lebaran lah ibaratnya, supaya kita menghindari keramaian, bersentuhan juga malam. Dan jangan lupa setelah sampai rumah, cuci tangan, kalau bisa mandi, supaya semuanya bersih, karena kita nggak tahu kan. Tapi tetap sih bismillahirrahmanirrahim aja, semoga kita semua diberikan kesehatan, dijauhkan dari wabah COVID-19. Nah, itu pesan dari gue mengenai teman-teman yang mungkin ada kebutuhan untuk membeli bahan makanan pokok buat besok atau buat nanti-nantilah, karena masa PSBB ini masih diperpanjang hingga bulan Juni, tanggalnya tanggal nggak tahu, lupa pokoknya. Nah itu guys, perbedaannya kalau dari sisi gua. Nah kalau dari teman-teman nanti bisa komen aja ya, share juga apa perbedaannya sih dari bulan Ramadan tahun ini dan tahun kemarin itu. Nah tapi pasti di mana ada kesulitan, pasti di situ selalu ada hikmah ya kan, atau ada kemudahan nanti. Dan walaupun kemudahan itu belum datang hari ini, mungkin nanti akan datang di hari-hari berikutnya, karena percayalah ya kan, tidak ada hal yang bisa tidak ada hal yang tidak bisa kita lewati, karena cobaan itu dikasih karena kita mampu melewati cobaan tersebut. Nah hikmahnya adalah, yang pertama buat gue pribadi, sebenarnya senang dengan ada aturan di rumah aja. Senangnya kenapa? Terus dari kantor juga mengadakan work from home atau WFH, jadi tambah senang. Karena apa? Karena jujur dari awal pertama bulan puasa sampai dengan hari ini, itu sahur dan buka puasa itu gua bareng dengan keluarga dan anak gua. Dan itu sangat senang
seneng banget lah ibaratnya gue ya kan. Iya itu, pokoknya senangnya bukan senang karena ada COVID-19 ya, tapi hikmahnya di sini adalah bahwa dengan adanya wabah ini kita bisa bersama keluarga, buka puasa bersama keluarga, sahur sama keluarga, bisa sholat berjamaah, bisa lebih mendekatkan diri dengan Tuhan ya kan, dengan Allah Subhanahu wa taala ya kan. Ya ini sebagian orang menganggap ini adalah cobaan. Cobaan kita untuk bisa mendekatkan diri sama Allah Subhanahu wa taala, dan ya momen ini ya sangat, saya rasa sangat tepat lah ya, bagi saya pribadi pun sangat tepat untuk melakukan hal-hal itu, yang mengingatkan kembali bahwa ini tuh bukan sembarang wabah, tapi memang ini tuh seperti kayak, kalau buat pribadi seperti kayak peringatan untuk kita bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu guys, gue seneng banget dari awal buka puasa bersama, terus sahur juga bareng, terutama tahun ini pertama tahun ini ada si kecil ya kan. Tahun kemarin si kecil masih di perut maminya, tahun sekarang alhamdulillah udah masih kecil, jadi tambah rame keluarga, terus ada Enal juga tambah lengkap lagi, jadi semuanya bareng-bareng di sini gitu. Itu senang banget, itu kayak apa sih, kayak ngobatin kekurangan uh, kita di tahun sebelumnya gitu, kayak terobati aja, kayak oh yang kemarin tuh oh alhamdulillah terobati segala macam. Nah itu sih, walaupun perbedaannya sangat terasa banget gitu, tapi itu cukup mengobati kita buka puasa bersama teman-teman di luar atau nongkrong segala macam. Kalau aktivitas yang lainnya sih sama sih, nggak ada perbedaan, cuman bedanya adalah yaitu pembatasan PSBB aja, pembatasan sosial skala besar ya kan, yang dimana kita nggak boleh terlalu banyak keluar rumah gitu. Dan gue pun pribadi nggak terlalu banyak keluar rumah karena memang hanya keperluan aja gitu. Kalau beli apa gitu buat makan atau segala macam, atau pesen Gojek gitu kan, gitu. Cuman bedanya paling itu nggak ketemu teman kantor, biasanya ketemu kantor, teman sharing ataupun curhat segala macam. Nah sekarang semua kita lakukan melalui digital atau video call, kan call ataupun yang lainnya, media apapun yang bisa virtual ngobrol sama teman-teman di kantor. Yaitu masuk ke new normal ya kan, yang direncanakan sama pemerintah bahwa kita akan masuk era new normal, dan ya harus membiasakan diri sih kayak gitu, kayak meeting segala macam, dan kita pun harus mensupport pemerintah ya kan. Selagi suatu hal yang dihimbau, diinfokan itu memang bermanfaat untuk kita dan untuk masyarakat Indonesia ya khususnya. Nah itu sih hikmahnya ya. Mungkin teman-teman juga ada hal-hal yang memang menurut teman-teman ada hikmahnya apa sih, bisa cerita di kolom komentar, ceritain teman-teman juga apa. Terus apa namanya, yang jelas apa lagi ya, ya itu sih perbedaan sih dari gua. Ya lebih ada plus minus lah ya, semuanya ada plus minusnya. Terus itu sih yang paling gua yang paling gua sangat sesalin, sedihkan adalah itu nggak bisa mudik sih, karena banyak banget rencana sebelum puasa, bahkan sebelum COVID-19 ini, pertengahan tahun 2019 itu kayak udah banyak rencana banget deh di kampung, mau ngapain, mau reuni, mau buka puasa bersama, mau kumpul-kumpul sama temen sekampung segala macem. Nah akhirnya semuanya terjadi ya, maksudnya ya akhirnya kayak gini gitu ya.
ya itu ya nggak apa-apa. Ya itu juga nggak apa-apa. Itu kan apa sih namanya, udah ada ya itu hikmahnya. Ya tadi gue bilang bisa kumpul sama keluarga di sini melewati bulan puasa secara full, walaupun memang ada beberapa hal yang beda gitu kan. Nah, itu suka duka sama perbedaan bulan puasa tahun kemarin dengan tahun sekarang dari versi gue. Kalau ada dari versi teman-teman, silakan di komen di kolom komentar. Oke guys. Oke guys, itu aja hal yang pengen gue bagi di akhir Ramadan ini. Karena ini apa ya, ada kesempatan untuk membuat video kembali di YouTube saya. Saya sangat senang akhirnya bisa membuat video lagi. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton channel Borip and Family. Insya Allah kedepannya gue bakal lebih aktif lagi, meramaikan kasana per YouTubean, ya kan. Kalau ada saran konten segala macam boleh, kita sama-sama berkembang, sama-sama kreatif. Paling itu aja beberapa hal yang pengen gue bagi ke teman-teman semuanya. Mungkin teman-teman juga ada yang hal dibagi, bisa bisa di komen aja. Terus sekali lagi mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah yang akan jatuh besok. Oke, mudah teman-teman semua dalam kondisi sehat walafiat, besok bisa melaksanakan sholat Id. Jangan lupa tetap safety karena kita masih dalam kondisi COVID-19. Teman-teman tetap semangat, jangan lupa berdoa, jaga kesehatan, jaga keselamatan teman-teman, tetap di rumah aja sesuai imbauan pemerintah, lakukan aktivitas di luar rumah seperlunya. Oke guys, hindari keramaian, pokoknya hindari keramaian, hindari yang menyebabkan COVID-19. Kita sama-sama harus bisa memutus rantai penyebaran COVID-19 agar Indonesia segera bisa nol positif. Amin ya Allah, amin. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, thank you banget buat teman-teman semuanya yang udah nonton. Sekali lagi, jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you. Bye-bye.